Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, coba. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tes 1, 2, 3. Nah, heeh heeh. Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pemirsa sekalian yang berada di rumah maupun di mana saja berada, untuk saat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan-tambahan yaitu karunia darinya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan jikalau kita termasuk orang-orang ingkar, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Maka dari situ kita senantiasa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliaulah ya dengan adanya beliau kita bisa bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, bisa keluar dari kekufuran menuju keimanan.
bisa keluar dari kesyirikan menuju tauhid dan menuju jalan yang benar. Dan untuk pembahasan di sore hari ini, yaitu kita akan membahas tentang yaitu puasa, yang berkaitan dengan puasa, yang mana bagaimana kita bisa meraih takwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, totalitas puasa untuk meraih ketakwaan. Dan kita tahu semua bahwasanya puasa ini perintah di dalam agama Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan pada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dan tujuan diwajibkan puasa untuk kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, yaitu la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahwasanya di dalam berpuasa, di antara inti di dalamnya adalah kita ingin bertakwa kepada Allah dan juga ingin meninggalkan segala maksiat atau segala larangan-larangannya. Dan di antaranya, kita tahu tentang definisi ya, definisi takwa seperti yang diterangkan oleh Al-Imam, Ibnu Rajab dalam kitabnya yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, disebutkan dari Talaq Ibnu Habib, "At-taqwa yaitu an ta'mala bi ta'atillah ala nurillah." Kau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengharapkan rahmatnya. Wa antatruka dan engkau meninggalkan ya maksiat Allah. Meninggalkan yaitu maksiat Allah ya, bermaksiat kepada Allah dengan cahaya petunjuk dari Allah dan takut ya takhafu Allah dan engkau takut kepada azab Allah. Di dalam definisi ini terkandung yaitu pertama adalah anta amal, engkau beramal ya, mengamalkan, melaksanakan. Kemudian yang kedua wa anta truka dan kedua adalah engkau meninggalkan, yaitu perkara maksiat. Berarti secara kesimpulannya adalah takwa itu melaksanakan, yaitu imtitsali awamirihi wajtinab nawahihi. Engkau mengamalkan ya atau engkau berbuat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau meninggalkan segala larangan-larangannya. Itu yang menjadi, eee, menjadi definisi yang singkat yang berkaitan dengan takwa. Dan berpuasa ini juga bagian dari ketakwaan, meskipun di dalamnya nanti juga kita diperintahkan oleh Allah meninggalkan segala maksiat, ya. Dan berkaitan dengan puasa ini juga bagian dari ibadah, bahkan bagian dari rukun Islam, ya, salah satu rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi SAW bersabda, ini hadis Ibnu Umar, ya, "Buniyal Islam ala khamsin." Buniyal Islam yaitu Islam dibangun di atas 5, di atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadata an la ilaha illallah. Engkau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang berkaitan dengan syahadah ya. Dua kalimat syahadat, syahadah kepada Allah dan syahadah kepada Rasul. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, ini yang kedua. Yang ketiga wa itaiz zakah, engkau membayar zakat, menunaikan zakat, ini yang ketiga. Yang keempat adalah wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa hijjal bait, yang kelima adalah engkau yaitu melaksanakan haji di Baitullah. Ini juga menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan puasa ini termasuk ibadah dan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan salah satu yaitu rukun Islam. Dan ternyata di dalam berpuasa tidak sekedar kita diperintahkan untuk meninggalkan makan, minum ya dan juga bersenggama antara suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya, karena ini termasuk perkara yang mubah, makan, minum itu kan perkara yang mubah ya dan juga bersenggama suami istri yang halal ya, meskipun di siang atau malam itu juga perkara yang mubah. Namun ketika kita masuki bulan Ramadan, maka di siang hari kita diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut, yaitu makan, minum, dan juga bersenggama ya antara suami istri. Dan di dalam ketaatan kepada Allah yaitu berkaitan dengan puasa, ternyata di dalamnya juga kita diperintahkan untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Tidak sekedar hanya meninggalkan makan dan minum saja. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang harus dihindari atau harus ditinggalkan, yaitu berkaitan dengan perkataan atau perbuatan atau segala hal-hal yang bawa dosa.
itu semuanya harus ditinggalkan. Makanya di dalam berpuasa kita dilarang untuk berkata kotor, betul tidak? Kemudian kita juga dilarang untuk bertindak atau berbuat keburukan. Bahkan kita juga dilarang mencela orang lain. Kita juga dilarang untuk berkata dusta, mengamalkan perbuatan ya, mengamalkan perbuatan yang bodoh. Ini juga dilarang. Ketika seseorang meskipun dia meninggalkan makan dan minum, dia berpuasa namun ternyata perkataannya buruk, kotor, dia menggibah, dia mengadu domba, bahkan dia mencela orang lain, maka hal itu bisa merusak puasanya. Meskipun satu sisi para ulama berbeda pendapat, apakah puasanya batal atau tidak, meskipun yang pendapat yang kuat adalah tidak batal puasanya, ya, selama dia meninggalkan makan, minum, ya, dan juga bersenggama suami istri di siang hari, dia tinggalkan hal itu, insya Allah tidak sampai batal puasanya. Namun satu sisi bisa merusak, ya, bisa merusak puasanya sehingga pahalanya tidak dapat, bisa merusak pahala atau ya, amalan dalam puasa tersebut. Dan dalil-dalilnya sangat jelas, sangat banyak yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un qatala aw syatama falyaqul inni sha'im. Ya, apabila salah seorang kalian berpuasa, di sini disebutkan, apabila kalian berpuasa, tentu berpuasa meninggalkan hal-hal yang mubah seperti makan, minum, ya, dan juga bersenggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya. Akan tetapi, ya, sedangkan dia berpuasa fala yarfuth kata Nabi, ya kan, tapi dia harus meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Nah, ini kan kaitannya dengan larangan-larangan, kaitannya dengan meninggalkan maksiat. Fala yarfuth, janganlah engkau berkata kotor, berkata rofath, berkata keji, ya. Wala yajhal, janganlah engkau bertindak bodoh, ya, berbuat buruk. Kemudian wa inimru'un qatalah, dan jikalau ada orang yang ingin memerangi kalian, ingin memerangi Anda, atau ingin mencela Anda, au syatamah, ya, falyaqul inni shaim. Maka katakanlah kepada orang tersebut bahwasanya inni shaim, bahwasanya sungguhnya saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa tidak hanya kita, sekedar meninggalkan makan dan minum ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya, namun juga satu sisi kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Maka di sini benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini berkaitan dengan puasa kita. Kita puasa harus total. Total yaitu dalam rangka kita berpuasa meninggalkan makan dan minum, namun juga satu sisi kita harus meninggalkan, perbuatan-perbuatan maksiat. Dari keterangan ini juga bukan berarti ya, bukan berarti kita menyalahpahami ya, kita salah paham. Kalau gitu di luar bulan Ramadan, boleh dong untuk, untuk melakukan perbuatan maksiat ya, melakukan perbuatan dosa, bukan seperti itu ya. Tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk, eee, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah merintahkan kita untuk meninggalkan maksiat. Dan ini umum, tidak hanya sekedar hanya dilakukan di bulan Ramadan, namun juga dilakukan di luar, bulan Ramadan ya, berkaitan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, ya, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan, yaitu qaulaz zur, perkataan dusta, dia berpuasa, meninggalkan makan dan minum, tapi perkataannya selalu dusta, perkataannya buruk. Dia berkata dusta, berkata bohong, ya, ini termasuk perbuatan yang tercela. Malah justru dia lakukan ketika dia berpuasa, wal amala bihi, bahkan dia itu beramal atau berbuat buruk ketika dia berpuasa. Apa konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala? Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya, tidak butuh puasanya. Meskipun dia meninggalkan ta'amah, meninggalkan makan dan meninggalkan minuman. Ya benar-benar dia berpuasa, meninggalkan makan, minum, tapi ternyata perkataannya, buruk,
perkataannya kotor, kemudian perbuatannya juga buruk, maka Allah tidak butuh puasanya itu. Sehingga hal ini bisa menyebabkan hilangnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendapatkan dosa ya karena perbuatan-perbuatan buruknya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya seseorang berpuasa itu tidak sekedar meninggalkan makan minum tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi beliau dalam tafsirnya mengatakan wa min sunnatina, di antara sunnah kita yaitu sunnah Islam, nahnu fis shiyam, kita dalam berpuasa al-imsaku 'anil kalam al-qabih, yaitu kita meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, ya. Jadi tidak sekedar kita meninggalkan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, namun, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahkan ini juga sesuai dengan, yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW ya, dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa yunadi munadin." Ya, ada perkataan, yaitu ini dari Allah Subhanahu wa taala atau para penghuni langit. Allah berkata, "Ya baghiyal khair, ya baghiyal khair." Wahai para, eee, orang yang ingin berbuat kebaikan, akbil, maka terimalah, maka lakukanlah. Lakukan untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Ini ketika datang bulan Ramadan, Allah menyeru bahwasanya, "Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ya, atau menghendaki kebaikan, maka lakukanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang, biasa melakukan keburukan, aqsir, maka, kurangilah. Ya, maksudnya adalah, wahai orang-orang selalu berbuat keburukan. Nah, ketika di bulan Ramadan, maka hentikanlah perbuatan buruk tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya, berpuasa di bulan Ramadan, tidak sekedar untuk meninggalkan makan dan minum, namun satu sisi juga kita meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan yang pertama yaitu, apakah boleh membayar fidyah di bulan Ramadan? Apakah ada waktu tertentu? Baik, berkaitan dengan membayar fidyah di bulan Ramadan, ini tidak ada ketentuan yang khusus, ya, silahkan. Boleh dibayar di bulan Ramadan, boleh juga dibayar di luar Ramadan, ya. Itu berkaitan dengan kemampuan ekonominya. Kalau misalnya dia di hari tersebut, misalnya satu hari ini dia tidak bisa berpuasa dikarenakan, eee memang dia ada uzur seperti sakit permanen, ya, sakit permanen, dia sudah tua renta, tidak bisa berpuasa, maka, dia bisa meninggalkan, ya, bisa meninggalkan puasa itu dan dia membayar fidyah. Kenapa? Karena tidak ada, eee, harapan atau tidak ada peluang, tidak ada peluang untuk mengqadha. Nah, kalau ada peluang mengqadha maka dia wajib mengqadha. Ini untuk sakit. Ya, tapi kalau ini sakitnya permanen, ya seperti orang kena stroke atau orang sudah sakit kanker misalnya, dia permanen sakitnya, dia sudah mungkin usianya juga atau sudah tua renta, yang tidak ada harapan untuk sembuh atau tidak ada harapan untuk berpuasa lagi karena usianya sepuh, ya sudah tua sekali, maka boleh dia membayar fidyah. Nah, misalnya hari ini dia tidak berpuasa, maka hari besok boleh membayar fidyah. Ya. Besok tidak berpuasa, besoknya lagi boleh membayar fidyah. Nah, seperti itu. Meskipun itu di bulan Ramadan, tapi ini tentunya bagi orang yang punya kemampuan. Ya, kalau dia tidak mampu maka yang membayarkan mungkin anak-anaknya, ya, bisa membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Tapi kalau misalnya saat itu tidak mampu gimana? Ya, uang belum ada, mungkin belum gajian, belum ada THR, maka bayarkan ya setelah bulan Ramadan nggak masalah. Boleh ya setelah Ramadan, misalnya di bulan Syawal, maka silahkan dibayarkan karena memang saat itu dia memiliki kemampuan atau ekonomi, ya, dia dapatnya setelah bulan bulan Ramadan. Ya tentu memang, eee, yang lebih baik bagaimana? Lebih baik ketika kita punya harta, ketika ketika kita punya rezeki,
ya, lebih cepat maka lebih baik, ya. Karena ini termasuk dari, bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada ditunda-tunda nanti, ya akhirnya awalnya punya kemampuan, setelah itu ndak mampu lagi, ya, nggak ada rezeki lagi. Maka lebih cepat, maka lebih baik jikalau memang dia bisa, jikalau dia mampu. Ini yang berkaitan dengan, membayar fidyah, ya. Jadi tidak ada ketentuan, khusus di bulan apa misalnya, ya, atau di waktu apa, tidak. Yang penting ketika kita memiliki rezeki, keluangan harta, maka silahkan dibayarkan. Lalu, kita lanjutkan dari pembahasan, sore hari ini, yaitu berkaitan dengan, syariat, ya, syariat dalam Islam bahwasanya kita berpuasa, kita juga meninggalkan, larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia pun satu sama lain berbeda-beda, ya, satu sama lain berbeda-beda. Ada orang yang dia memang benar-benar berpuasa penuh, ya, meninggalkan makan, minum, dan dia juga meninggalkan dari perbuatan yang buruk, ya, perbuatan maksiat, perkataan kotor, dia tinggalkan. Maka puasa seperti ini sempurna. Ya total, artinya sempurna dia puasanya dan ini yang menjadi orang-orang yang atau kategori la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, rubba shaim laisa lahu as-shiyam ya ilal ju' wal 'atash. Kata Nabi SAW, ya, alangkah banyaknya, eee, rubba shaim, ya, ada orang yang berpuasa, dia itu hanya sekedar dapatnya, yaitu meninggalkan meninggalkan makan dan minum, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya di sini termasuk, sebuah keburukan, atau sesuatu yang tidak baik. Ya, satu sisi zahirnya dia meninggalkan makan minum, tapi satu sisi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, ya, dan dia juga malah justru mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ya di sini. Dan begitu pula dalam syariat kita, ya, tentu berbeda dengan syariat-syariat, sebelum Islam, ya, sebelum Islam. Kalau syariat sebelum Islam, ya mungkin mereka meninggalkan makan, minum, dan juga meninggalkan dalam berbicara. Ya, berbicara juga ditinggalkan, ini syariat sebelum Islam. Namun di dalam syariat kita hanya ya dibolehkan berbicara, boleh berkata-kata yang mubah, namun tidak boleh berbicara perkataan-perkataan yang buruk. Tapi pertanyaan yang kedua yaitu saya dan keluarga punya usaha warteg. Kemudian dan warteg kami tetap buka ketika bulan Ramadan. Banyak yang makan di sini. Ya, termasuk orang-orang yang memang sengaja tidak berpuasa. Apakah kami termasuk membantu orang yang bermaksiat, di sisi Rabb? Maka di sini tentunya dirinci, ya, dirinci. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya orang tersebut berpuasa tanpa ada uzur, kita tanya pada dia misalnya atau kita tahu bahwasanya dia itu orangnya biasa tidak berpuasa, ya, dia saat itu makan di warung Anda, maka nasihati. Nasihati, "Wahai fulan, ya bahwasanya ini bulan puasa, ya, bulan puasa. Kita semua kaum muslimin diperintahkan untuk puasa. Anda tidak perlu makan dan minum siang hari seperti ini." Bahkan mungkin kita sebagai penjual boleh melarang dia untuk tidak tidak menjual barang kepada orang tersebut. Karena dia memang meninggalkan puasa tanpa ada udzur, ya, meninggalkan puasa tanpa ada udzur dan kita melarang dia untuk tidak makan di warung kita ini bagian dari nasihat. Bagaimana kita tahu dalam, Islam bahwasanya watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya, saling menasehatilah kalian dalam al-haq itu dalam kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Jadi, ad-dinun nasihah, ya, dalam hadis yang lain disebutkan yaitu agama itu bagian dari, nasihat, ya, agama adalah nasihat, maka kita nasihati. Tapi kalau misalnya yang datang itu kita tidak tahu sama sekali orangnya, ya, tidak tahu atau mungkin kita tahu tapi dia punya udzur. Misalnya yang beli ini wanita. Wanita kadang-kadang memiliki udzur, yaitu apa? Haid dan nifas. Mungkin kita tidak perlu menanyakan Anda haid atau enggak, Anda nifas atau enggak, ya tidak perlu, tapi kita husnudzon saja, karena mungkin zahirnya dia juga biasa berpuasa, namun saat itu kok enggak berpuasa, dia ingin makan di situ, maka bisa jadi memang zahirnya dia ada udzur.
yaitu lagi haid. Maka tidak mengapa dia makan di situ ya, karena dia sendiri memang tidak berpuasa dan ada uzur, sehingga nanti dia bisa mengqadha di luar bulan Ramadan, ya. Begitu pula mungkin ada orang yang jauh, dia tidak dikenal, ya, dia datang ke warung Anda, ternyata dia orang yang safar. Dia orang yang safar datang. Orang yang safar ini diberi kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, orang yang safar. Tapi kalau dia mau puasa maka silahkan dan itu tentunya ya bisa menjadi utama bagi dia. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau di antara kalian safar, maka dia bisa berbuka, dia bisa, tidak berpuasa saat itu, namun dia hendaknya mengqadha di hari-hari yang lain di bulan, di luar bulan Ramadan. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan. Maka kalau dia misalnya safar, ya tidak mengapa untuk makan di warung Anda, karena memang dia punya uzur, ya, yaitu dia safar. Atau mungkin ada uzur yang lain, ya misalnya dia sakit, ya orang yang datang tuh sakit, dia sering muntah misalnya, kok datang di situ dan dia butuh makan, butuh minum, maka tidak mengapa, karena dohirnya kita lihat dia sakit. Dan orang yang sakit ada uzurnya. Maka di sini, ya, apakah di sini ya sebutkan apakah berdosa kita berjualan yang beli adalah orang yang tidak berpuasa, maka di sini dirinci, ya, dirinci. Kalau memang zahirnya dia ini, eee, kita tidak tahu apakah dia lagi safar, atau dia lagi sakit, atau dia lagi haid, nifas, lalu dia beli, dia makan di situ, maka zahirnya dia mungkin ada uzur, ya, husnudzon, ada uzur. Tapi kalau sudah biasa orang ini nggak pernah berpuasa, maka nasihati, ya nasihati. Kalau memang Anda berani untuk, tidak menjual makanan pada dia, maka tidak perlu dijual. Sehingga bagi dia nanti sadar, "Oh ya ternyata puasa itu perkara yang besar, ya dosa besar kalau dia tinggalkan tanpa ada uzur." Mungkin dia menangis, dia bertaubat kepada Allah, gara-gara sikap kita, ya kepada dia. Baik, kemudian, pertanyaan berikutnya yaitu yang ketiga, bolehkah membayar fidyah kepada orang tua atau saudaranya sendiri? Kalau membayar fidyah atau membayar zakat fitri, ya zakat fitrah, ini sebaiknya tidak diberikan pada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu kita termasuk orang yang ditanggung nafkahnya oleh anak-anaknya, ya. Sebagaimana fabda biman ta'ul kata Nabi SAW, mulailah orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Dan kita bayar fidyah, misalnya sehari cuma berapa sih? 1/4 kilo beras, ya. Sedangkan kita menafkahi orang tua itu setiap hari, ya, bahkan mungkin setiap bulan kita nafkahi, dan ukurannya lebih dari itu. Kalau 1,5 kilo mungkin takarannya 15.000 sampai 20.000, ya, kita kasih fidyah dan itu juga mungkin setahun sekali kan, 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Tapi kalau menafkahi itu lebih dari 20.000 tentunya, ya, dan Rp20.000 ya, dan tentu di sini sering kita menafkahi, sering kita kasih, maka untuk orang tua tidak. Kenapa? Karena orang tua itu berhak menerima nafkah dari anak, bukan menerima fidyah atau zakat fitri dari anak. Sehingga, masalah zakat fitri, fidyah atau membayar, ya zakat misalnya, maka itu dikasihkan kepada orang orang lain yang memang di situ bukan di bawah nafkah, ya, di bawah nafkah. Adapun kalau orang di bawah nafkah seperti istrinya, anaknya, dan orang tuanya, itu di bawah nafkahnya. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat, itu di saat puasa ketika berwudu, ya, tidak beristinsyak apakah diperbolehkan? Ya boleh hukumnya kalau dia mengambil pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur ulama, menilai bahwasanya istinsyak, memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur, itu bagian dari sunnah-sunnah wudu, ya, bagian dari sunnah-sunnah wudu. Meskipun sebagian ulama menilai itu wajib. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, maka kita meninggalkan istinsyak ketika di bulan Ramadan, ya, meninggalkan ini, memasukkan air ke hidung atau kumur-kumur juga, maka tidak mengapa, insyaallah, eee, wudunya itu sah. Insyaallah wudunya sah dan ini termasuk pendapat yang kuat di kalangan, para ulama, yaitu pendapat jumhur. Namun kalau kita menghirup, eee, air, maka itu tentunya lebih baik hanya saja, diupayakan jangan sampai masuk ke dalam perut, jangan sampai masuk ke dalam perut. Begitu pula ketika berkumur-kumur, diupayakan jangan sampai masuk ke dalam
ke dalam mulut lalu masuk dalam perut. Maka kalau dia sengaja maka jelas hal ini bisa membatalkan puasanya. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ada, pertanyaan yaitu fidyah untuk saudara, boleh nggak untuk saudara? Kalau untuk saudara seperti kakaknya, adiknya, pamannya, kalau memang itu tidak di bawah nafkah dia sama sekali, maka silahkan ya, itu boleh. Tapi kalau di bawah nafkahnya seperti dia punya adik masih kecil, dia yang membiayai sekolahnya, memberi makan ya, juga dia, maka ini juga tidak boleh ya, karena masih di bawah nafkah dia. Kalau tidak di bawah nafkah dia, mungkin adiknya sudah besar, sudah menikah, atau kakaknya sudah menikah, maka tidak mengapa kalau mereka itu miskin. Tapi kemudian, di saat puasa ketika berwudu saya tidak ya ini sudah ya. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana hukum memberi makan orang lain yang berpuasa ya, dengan niat pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, ya. Kalau kita mau beramal saleh ya, bersedekah, ini bagian dari bersedekah. Ya, untuk orang tua yang meninggal maka boleh, ya hukumnya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu hadis Ubadah bin Samit, hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad dan yang lain, ya bahwasanya kata Nabi SAW yaitu alma, ya engkau bersedekah ya, yaitu dengan air. Ya, di sini sebenarnya kaitannya bersedekah tidak hanya air saja ya, tapi bersedekah dengan yang lain pun boleh, ya dengan makanan, minuman, atau yang lainnya. Ya, bahkan sahabat Ubadah bin Samit ya saat itu dia menggali sumur. Ya fahafara bi'ron. Dia menggali sumur lalu dia bersedekah dengan air sumur tersebut untuk kaum muslimin dengan di atas namakan kepada ibunya, ya ibunya yang telah meninggal. Karena dia mengatakan, "Inna ummi qad matat." Ya, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Ini untuk orang tua, entah bapaknya atau ibunya, kalau dia bersedekah, ya boleh dia niatkan untuk, orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya, ya. Begitu pula kita juga boleh mendoakan kepada orang tua, ya meskipun dia sudah meninggal meninggal dunia, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya, dan juga dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami yang beriman. Mendahului kami di sini ya telah meninggal dunia, dia telah mendahului kita karena usianya juga sebelum kita dan mereka telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini Rabbana, ya Allah, ampuni dosa kami dan orang-orang sebelum kami. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mendoakan orang yang telah meninggal dunia, ya terutama di sini untuk orang tua. Baik, eee, sekarang sudah jam 17.14 ya mungkin untuk, pertanyaan ini sudah selesai dan kita cukupkan dari pembahasan untuk kita hari ini, ya di sore hari ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita bisa mengamalkan, apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan ya, dan kita bisa meninggalkan segala larangan-larangannya agar kita semua bisa berpuasa dan bisa meraih, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.